Ya, baik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Setia Rashid, dan di sini saya merupakan salah satu mahasiswa dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Ya, di sini saya akan membahas mengenai sebuah studi kasus dari TPS dan MIS dalam perusahaan manufaktur dan jasa. Oke, kita akan langsung mulai saja dan kita akan masuk ke materinya. Di sini kita akan melakukan sebuah introduction terlebih dahulu ya mengenai TPS dan MIS. Jadi pengelolaan informasi dan teknologi merupakan komponen integral dalam operasi perusahaan baik dalam sektor manufaktur maupun jasa. Dalam konteks ini, dua elemen penting yang sering menjadi fokus adalah sistem pengolahan transaksi dalam bahasa Inggris, yaitu Transaction Processing System atau disingkat TPS, dan sistem informasi manajemen atau Management Information System yang dapat disingkat menjadi MIS. Ya, TPS sendiri adalah sistem yang mendukung proses transaksi sehari-hari perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan catatan stok barang. Sebaliknya, MIS adalah kerangka informasi yang lebih besar yang mendukung pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan dengan menyediakan informasi yang relevan dan terstruktur. Ya, dalam pembahasan ini kita akan menjelajahi peran dan pentingnya TPS dan MIS dalam operasi perusahaan manufaktur dan juga jasa. Kita akan melihat bagaimana keduanya berinteraksi, saling mendukung efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Selain itu, kita akan melihat tantangan dan tren terbaru yang berkaitan dengan penggunaan TPS dan MIS dalam konteks bisnis modern. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran keduanya, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka dan tetap bersaing di pasar yang terus berubah. Jadi kira-kira itulah introduction yang dapat saya sampaikan sebagai overview dari studi kasus ini di materi ini. Ya, mungkin kita tidak membahas yang ini, kita tidak akan terlalu mendetail, kita akan seperti sedikit secara overview saja, bisa kita lihat nanti saat materi. Baik, langsung kita lanjutkan. Ya, yang pertama itu ada bisnis di bidang manufaktur yang saya angkat dalam pembahasan ini, itu Apple, perusahaan Apple. Ya, Apple sendiri merupakan sebuah perusahaan teknologi yang salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini. Baik, di sini sudah dituliskan, yaitu Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976. Dan perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu raksasa teknologi terkemuka di dunia. Apple terkenal atas produk dan layanan inovatifnya dengan fokus pada elektronik konsumen, perangkat lunak, dan layanan digital. Produk ikonik seperti iPhone, iPad, dan komputer Mac, serta ekosistem perangkat lunaknya membuat Apple menjadi salah satu pemimpin industri teknologi global. Selain itu, Apple juga menonjol dalam komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan privasi pengguna. Ya, Apple Inc. juga telah memainkan peran penting dalam penerapan sistem pendukung pengambilan keputusan, yaitu MIS dan TPS-nya. Melalui produk dan layanannya, Apple memiliki organisasi dan individu untuk mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak mereka ke dalam MIS yang kuat. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan produk Apple untuk mengolah data, mengakses laporan, dan memantau kinerja bisnis mereka. Dan itu terdapat juga Apple Pay, yang merupakan salah satu layanan pembayaran seluler perusahaan, memfasilitasi transaksi dan pembayaran yang aman, berkontribusi pada efisiensi TPS. Dengan dukungan dari ekosistemnya, Apple telah memberikan alat yang kuat untuk membantu perusahaan meningkatkan pengambilan keputusan dan proses operasional mereka melalui penggunaan teknologi informasi yang canggih. Ya, di sini memang kita bahas mengenai TPS dan MIS yang berada dalam produk dalam perusahaan Apple itu sendiri. Namun di studi kasus kali ini kita tidak akan membahas mendalam mengenai itu. Kita akan membahas secara overview-nya saja dari hubungan antara
perusahaan manufaktur ini dan perusahaan jasa yang akan kita review setelah ini, yaitu Shopee. Oke, jadi kita semua sudah mengetahui ya fungsi Shopee dan bagaimana itu sangat membantu kita semua dalam jual beli barang secara online. Ya, di sini untuk bisnis di bidang jasa yang kita ambil itu Shopee, di mana Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Ini didirikan oleh Sea Limited pada tahun 2015. Shopee menawarkan berbagai produk dan layanan dengan cakupan di berbagai negara. Ya, platform ini memang memiliki fitur-fitur yang bagus ya, seperti pembayaran aman, pengiriman efisien, serta ada berbagai acara belanja online yang populer. Ada juga Shopee Pay dalamnya. Kemudian Shopee ini memang telah berhasil mengimplementasikan TPS dan MAS dalam operasinya. TPS itu digunakan untuk mengelola ribuan transaksi harian, termasuk pembayaran dan pengiriman dengan efisiensi dan keakuratan tinggi. Ini memungkinkan Shopee untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang mulus bagi pengguna dan penjual. Di sisi lain, MAS Shopee memanfaatkan data transaksi dan perilaku pengguna untuk menghasilkan analisis yang mendalam. Informasi ini digunakan untuk mengoptimalkan strategi bisnis seperti mengidentifikasi tren produk, mengatur harga, dan memahami preferensi pelanggan. Oke, dengan demikian Shopee dapat terus berkembang dan melakukan pengalaman belanja yang lebih baik sembari menjaga efisiensi operasionalnya. Baik, kita akan lanjut slide berikutnya, yaitu penjelasan mengenai TPS, Transaction Processing System. Baik, TPS sendiri merupakan elemen kunci dalam berbagai jenis bisnis, termasuk perusahaan di sektor manufaktur dan jasa. Secara umum, TPS ini adalah kumpulan perangkat lunak, perangkat kelas, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi proses transaksi sehari-hari dalam bisnis. Dalam bisnis manufaktur, TPS dapat mencakup proses seperti pemrosesan pesanan pelanggan, pencatatan produksi, pengelolaan stok bahan baku dan produk jadi, serta pemantauan mesin dan peralatan produksi. Sebagai contoh, ketika seorang pelanggan memesan produk, TPS akan memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi pengambilan pesanan, menghitung harga, mengurangi stok yang ada, dan melacak proses produksi hingga produk tersebut siap dikirim. Dalam sisi lain, dalam bisnis jasanya, TPS dapat mencakup pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan janji temu pelanggan, serta pelaporan hasil layanan. Ya, dalam kedua kasus, TPS bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan transaksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya personal, dan memastikan kesinambungan bisnis. Jadi ini sekiranya overview dari TPS yang akan kita angkat dan TPS secara keseluruhan. Oke, kemudian dalam implementasiannya dalam bidang bisnis manufaktur dan jasa. Oke, TPS ini memiliki peran krusial dalam perusahaan manufaktur dan jasa. Meskipun implementasinya dapat sedikit berbeda sesuai dengan sifat bisnis tersebut. Misalnya dalam bisnis manufaktur, TPS digunakan untuk mengotomatisasi dan mengelola berbagai transaksi yang terjadi sehari-hari, seperti pemesanan bahan baku, pemantauan persediaan, dan pelacakan produksi. Contoh penggunaan TPS dalam manufaktur adalah sistem otomatisasi produksi yang menggunakan mesin dan perangkat produksi untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, TPS juga berperan dalam melacak pesanan pelanggan, mengatur pengiriman produk, dan melakukan perhitungan biaya produksi yang akurat. Dengan adopsi TPS yang tepat, perusahaan manufaktur dapat mengurangkan rantai pasokan mereka, mengurangi waktu siklus produksi, dan meminimalkan biaya overhead. Sementara itu, dalam bidang jasa, TPS digunakan untuk mengelola sejumlah transaksi yang khusus untuk industri jasa. Contoh penggunaannya yaitu sistem pemesanan tiket, pemesanan hotel, atau pelacakan waktu kerja karyawan yang bekerja dalam layanan pelanggan. Oke, untuk implementasi TPS seluruh sektor ini memang mengharuskan perusahaan untuk memilih perangkat kelas dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang menyelaraskan proses bisnis dengan sistem TPS
kita memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan penggunaan yang efektif. Baik, di sini memang TPS disebutkan dapat membantu perusahaan manufaktur jasa untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan layanan pelanggan, dan tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Ini memang sangat banyak benefitnya dari TPS ini. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam MIS, Management Information System. Ya, jadi MIS adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam bisnis baik di sektor manufaktur maupun jasa untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan operasi perusahaan. MIS mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyediaan informasi yang relevan bagi manajemen dan pemangku kepentingan dalam organisasi. Dalam bisnis manufaktur, MIS dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan berbagai aspek produksi seperti perencanaan persediaan, produksi, dan pengendalian kualitas. Sementara itu, dalam bidang jasa, MIS dapat membantu dalam manajemen pelanggan, pemantauan performa staf, dan perencanaan sumber daya. MIS mengintegrasikan beragam data dari berbagai departemen termasuk keuangan, SDM, pemasaran, dan logistik untuk memberikan gambaran holistik mengenai kinerja perusahaan. Dan informasi yang dihasilkan oleh MIS membantu pengambilan keputusan lebih baik, pengelolaan risiko, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang mana memang sangat penting dalam konteks perusahaan. Baik, selanjutnya terdapat pembahasan mengenai implementasi MIS dalam bisnis manufaktur dan jasa. MIS sendiri memang merupakan fondasi yang krusial dalam sektor manufaktur maupun jasa, memainkan peran sentral dalam mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan efisiensi. Dalam konteks manufaktur, MIS digunakan untuk mengordinasikan proses produksi, mengolah inventaris bahan baku, dan memantau kualitas produk. MIS memungkinkan perusahaan manufaktur untuk mengintegrasikan data dari seluruh rantai pasokan, memproyeksikan permintaan, dan mengoptimalkan produksi agar sesuai dengan jadwal dan biaya yang efisien. Di sektor jasa, MIS membantu dalam manajemen pelanggan, pelacakan jadwal layanan, dan analisis kepuasan pelanggan. MIS juga digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti perencanaan pemasaran, pengembangan layanan baru, dan manajemen aset. Pengimplementasian MIS melibatkan pemilihan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oke, yang kedua, sektor manufaktur maupun jasa tadi menemukan nilai besar dalam penggunaan MIS yang efisien. MIS membantu mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas layanan. Ya, dalam era digital terus berkembang ini, peran MIS dalam menjembatani kesenjangan antara pengoperasian sehari-hari dan tujuan strategis perusahaan jadi semakin penting. Ini merupakan overview dari keseluruhan implementasi MIS. Mungkin di sini kita tidak akan membahas semuanya, tidak akan menyatakan semuanya, tapi mungkin akan cukup materi yang akan kita bahas. Oke, baik, di sini terdapat data pertama yang mungkin akan kita bahas di sini, itu customer table. Oke, di sini kita mengangkatnya yaitu dalam konteks Shopee, di bidang Shopee. Oke, jadi ketika kita menggunakan aplikasi Shopee, tentunya kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang berisi nama, mungkin ada email juga ya, email, nomor telepon, dan alamat. Ya, di sini untuk pendataannya ini merupakan fakta dari setiap masing-masing individu yang mendaftarkan dirinya ke dalam aplikasi Shopee tersebut. Jadi misalnya di sini ada James Bond, dan email seperti ini, nomor telepon seperti ini, dan alamatnya dia di mana sudah tercantum. Kemudian misalnya Madu Mongso, dapat email, HP, dan nomor handphone dan alamatnya, dan di scan juga dia memiliki sudah tercatat email, nomor telepon, dan alamatnya. Baik, dan kemudian dalam setiap data ini
ini akan disatukan ya, diintegrasikan ke dalam sebuah data yang lebih pendek ya, yang dapat menjadi patokan dari semua data yang ada di dalamnya. Misalnya di sini mendapat customer ID, James Bond mendapat customer ID A1, kemudian ada customer ID A2 dan customer ID A3. Ini akan mencakup semua data yang ada di sini agar dapat mempermudah link pada data-data yang lainnya. Baik, selanjutnya terdapat product table. Di sini mungkin bisa merupakan contoh data yang diberikan dan dibuat dan digunakan oleh produksi Apple itu sendiri ya. Oke, jadi mungkin ini bisa merupakan sebuah gabungan dari Apple tersebut dan Shopee. Baik, di sini juga ditulis nama produk, deskripsinya, harga, dan stok yang tersedia. Nah, di sini ini memang sangat penting karena nantinya akan dijadikan sebuah tampilan mengenai semua data yang telah tercantumkan di sini, mulai dari harga, deskripsi, nama, dan kuantitas barang yang tersedia. Oke, mungkin untuk kuantitas barang yang tersedia ini tidak akan ditampilkan secara umum kepada customer atau kepada publik. Jadi ini mungkin dapat disimpan oleh perusahaan sendiri untuk mengetahui stok barang yang tersedia. Dan di sini juga diberikan sebuah produk ID, juga berguna untuk mempermudah link data ini kepada data yang lainnya. Baik, selanjutnya terdapat order table. Nah, di sini kita sudah dapat mencontohkan keefisiensian dari penggunaan ID ini. Oke, pertama kita akan bahas dulu dari order date. Nah, di sini dituliskan terdapat sebuah order yang masuk pada bulan 10 tanggal 15 tahun 2023 pukul 14.30 dengan total amount segini. Baik, dengan total amount sekian, dan di sini terdapat customer ID, yaitu mengenai siapa yang melakukan order terhadap barang tersebut, terhadap order ini. Ya, di sini dituliskan A3. Siapa A3? A3 merupakan Niels Kane dengan email berikut dan nomor telepon berikut serta alamat berikut. Jadi kita akan mengirimkannya atas nama Niels Kane. Kita akan mengirim kepada alamat yang dia berikan. Baik, di sini lebih ringkas dibandingkan kita harus menulis ulang untuk semuanya, untuk detail customer yang melakukan order. Baik, di sini juga dituliskan order ID-nya yang akan berguna dalam data selanjutnya, yaitu order detail table. Baik, di sini dituliskan banyak ya, ada quantity juga dan subtotal. Quantity akan menjelaskan mengenai berapa barang yang dipesan, total barang yang dipesan, dan subtotal ini juga untuk total harganya dan total transaksinya. Oke, baik, di sini juga terdapat product ID. Nah, jadi di sini untuk mempermudah pencatatan barang apa saja yang dipesan, kita akan menggunakan product ID ini agar lebih ringkas. Di sini dituliskan IP13C, IP13 strip C strip B. Nah, itu ID dari produk apa? Nah, di sini telah tercatat bahwa itu adalah produk dari
iPhone 13, deskripsinya seperti ini, price-nya seperti ini, dan stok quantity-nya seperti ini. Baik, itu memang sangat mempermudah kita untuk melakukan link data yang kita bicarakan tadi. Oke, kemudian order ID. Nah, di sini order ID-nya sudah ditulis. Ini mencakup data apa saja. Nah, di sini rupanya mencakup data customer-nya, order date, dan total amount. Di sini kita bahas lagi ya tentang total, ini kurang lebih sama dengan total amount. Namun di sini juga sudah ada ya di order ID, dan di sini juga sudah mencakup customer siapa dan di order pada tanggal berapa. Kemungkinan itu dapat kita gunakan, waktu order dapat kita gunakan untuk menghitung kapan estimasi barang tersebut akan sampai. Baik, di sini juga dituliskan order detail ID-nya untuk link data yang lebih lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke inventory status. Nah, di sini ini merupakan sebuah data mengenai stok dari barang yang tersedia. Baik, misalnya dari product ID ini dan product name ini, berapa sih stok in hand-nya? Yaitu di sini tercatat ada 180. Karena terdapat pembelian, di sini dituliskan stock in transit. Nah, sebelum itu penjelasan mengenai stock in hand, yaitu ini merupakan perhitungan stok yang memang kita pegang atau memang sudah tersedia siap didistribusikan. Nah, untuk stock in transit ini adalah stok yang sedang didistribusikan kepada customer, dan reorder level ini adalah jumlah minimal, yang paling minimal untuk melakukan order ulang untuk restock. Ya, jika barang sudah kurang dari 150, itu artinya kita memang harus melakukan restock agar barang dapat dalam kondisi aman untuk dipesan. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam hubungan TPS dan MIS-nya. Yang pertama itu ada sumber data TPS untuk MIS. TPS bertanggung jawab atas pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data transaksi sehari-hari dalam organisasi. MIS kemudian mengelola data di TPS sebagai salah satu sumber utama informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian informasi yang dihasilkan. TPS menghasilkan data transaksi yang sangat terperinci, sedangkan MIS mengelola data ini untuk menghasilkan informasi yang lebih abstrak seperti laporan manajemen, analisis kinerja, dan proyeksi bisnis. Ada juga integrasi, yaitu TPS harus diintegrasikan dengan MIS untuk memastikan bahwa data operasional diperlukan untuk analisis manajemen tersedia dan akurat. Yang terakhir itu, contoh terakhir itu kontrol proses. TPS memiliki peran dalam pengendalian proses operasional. MIS membantu manajemen mengawasi dan mengendalikan seluruh organisasi. Baik, kita lanjutkan untuk contoh hubungan TPS dan MIS. Nah, di sini diberikan tampilan ya, tampilan di atas menunjukkan sebuah implementasi MIS dari TPS yang tersedia, yaitu adanya countdown untuk hari perusahaan produk. Setelah countdown, di sini juga implementasi MIS mengenai waktu perilisan. Di sini digunakannya dalam bentuk gambar untuk periklanan seperti ini. Oke, kita masuk selanjutnya. Baik, pada page ini ya, ini ada beberapa contoh yang dapat diambil. Misalnya pertama itu rating. Nah, rating yang diberikan oleh pengguna pada toko ya. Jadi di sini nih, ini merupakan sebuah rata-rata atau kumpulan data yang dihitung rata-ratanya dari seluruh rating atau ulasan yang diberikan oleh customer kepada toko tersebut. Nah, dari semua data tersebut dapat kita simpulkan bahwa
Rata-rata ratingnya itu segini, 4,9 banding 5,0. Selanjutnya terdapat tampilan produk dengan harga dan nama produk. Yang sudah kita sebutkan tabel datanya tadi. Terdapat tulisan Apple iPhone 14 Pro Max. Deskripsinya bisa terdapat di dalam ketika kita mengklik page-nya. Juga telah dituliskan harga, kemudian juga terdapat rating customer terhadap produk. Nah, ini juga ada ya, ini bintangnya menyala 5-5-nya. Baik, kemudian ada jumlah pengikut akun toko. Ya, ini bisa berubah sewaktu-waktu tentunya seiring banyaknya customer yang mengikuti toko tersebut. Oke, selanjutnya hubungannya yaitu mungkin terdapat voucher di sini ya. Nah, tampilan voucher ini yang voucher gratis ongkir dapat digunakan oleh customer dengan menekan tombol claim. Kemudian kita dapat digunakan oleh customer sehingga sistem dapat menuliskan informasi bahwa ongkir pada pengiriman tersebut adalah Rp0 atau gratis. Kemudian di sini terdapat tunjukkan 100% chat dibalas. Mana itu artinya pengambilan datanya itu dari fitur chat yang dimiliki oleh akun ini, dimana dari semua chat yang masuk dari customer itu 100% telah dijawab atau dibalas pesannya oleh akun toko tersebut. Kemudian ada jumlah barang terjual. Nah, di sini juga terlihat berapa total barang yang telah terjual dan berhasil dijual oleh toko tersebut. Contohnya di sini ada Apple iPhone 14 Pro Max. Nah, di sini terdapat warna yang berbeda-beda juga dan terdapat tulisan juga berapa jumlah terjual. Di sini dituliskan contohnya 249 barang telah terjual. Ya, baik, selanjutnya di sini terdapat pengkategorian produk ya. Di sini ada kategori produk iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, dan aksesoris Apple serta total produk yang ada. Juga terdapat jumlah beberapa produk yang terdapat dalam kategori tersebut. Ya, selanjutnya terdapat penampilan profil customer, perbedaan bahasa dan ulasan, dan tampilan ulasan serta ratingnya. Ya, di sini juga terdapat jumlahnya, beberapa ulasan yang membahas mengenai segmen ini, misalnya produk original, harga sesuai, mantap, oke, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga filtrasi produk. Nah, di sini filtrasi produk contohnya itu di sini produk populer. Urutannya seperti ini, dan ada produk terlaris. Urutannya seperti ini dengan ada tulisan jumlah terjual per bulan, dan terdapat juga urutan harga dari yang termahal maupun yang termurah. Ini tampilan seperti ini sesuai dengan harganya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya harap dapat memberikan manfaat yang baik dan mudah dipahami untuk kita semua. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.